Tahukah Anda, negara kita ini menurut saya negara yang terlalu banyak kepalsuan. Bukan sekedar kepalsuan, tetapi banyak hal fiktif yang dibangun seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. 10 tahun terakhir di pemerintahan Pak Jokowi, kita disuguhi banyak informasi. Seolah-olah bangsa kita ini memang sudah lepas landas, meroket terbang tinggi sampai ke langit, menembus antariksa. Kepalsuan itu didukung juga oleh keberadaan buzzer-buzzer yang sangat aktif. Dan bahkan menurut saya ini dipelihara oleh para pejabat yang ingin namanya dikesankan baik di tengah publik melalui pembentukan opini-opini yang dilakukan oleh para buzzer maupun para opinion maker yang levelnya di atas buzzer. Mungkin kalau menerima bayarannya tidak lagi bayaran puluh ribu, ratus ribu, tetapi mungkin puluhan juta, ratus juta, atau bahkan miliar, saya tidak tahu. Ini hanya praduga dan tebak-tebak saja. Tetapi tidak mungkin buzzer itu bekerja mati-matian tanpa mendapat sesuatu. Apa saja kepalsuan yang telah dibangun di negara kita ini sejak 10 tahun terakhir? Kita melihat bahwa banyak sekali narasi yang dibangun. Indonesia ekonominya naik, pembangunan meningkat, investasi deras, Jokowi sukses, Jokowi berhasil, lepas landas Republik kita. Tetapi fakta sesungguhnya berbanding terbalik. Karena apa? Angka kemiskinan kita menurut saya bukan menurun tetapi bertambah. Karena apa? Kalangan level menengah saja, ekonomi menengah, turun peringkatnya di bawah menengah. Karena apa? Kesulitan ekonomi, kesulitan berusaha, dan tentu kesulitan-kesulitan di hampir semua bidang. Ketika kalangan menengah saja menurun kualitas kemampuan ekonominya, bagaimana dengan kalangan bawah? Jadi ini menjadi berbanding terbalik kalau disebut angka kemiskinan menurun atau dientaskan sekian persen, 0, sekian persen. Menurut saya itu kepalsuan. Karena faktanya kalangan menengah justru menurun. Kalangan menengah menurun, ya harusnya kalangan bawah justru semakin menderita, semakin susah. Selain kepalsuan-kepalsuan tentang ekonomi dan banyak hal yang telah dibangun oleh pemerintah pada saat ini, kita juga menjadi sebuah negara yang palsu tentang penegakan hukum. Negara kita disebut selalu sebagai negara hukum, tetapi faktanya hukum hanya sebuah bidang usaha. Ya, saya harus mengatakan hukum ini menjadi sebuah bidang usaha yang memperkaya orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Kalau kita melihat mulai dari penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, lihatlah tingkat kesejahteraan mereka. Artinya hukum telah menjadi ladang bisnis, tidak lagi sebuah arena yang memang menegakkan kebenaran, mencari kebenaran, dan membuat publik hidup lurus sesuai aturan. Jadi kalau disebut negara kita negara hukum, menurut saya itu adalah sebuah kepalsuan. Kepalsuan yang berikut adalah tentang Pancasila. Kita selalu mengklaim bangsa kita adalah dasarnya Pancasila. Kalau kita memahami betul-betul tentang Pancasila, tentu negara kita tidak akan melakoni sebuah praktik berdemokrasi, praktik pemerintahan yang jauh menyimpang dari Pancasila. Demokrasi kita di sila keempat kita sudah tidak lakukan. Tentang ketuhanan yang Maha Esa, toleransi, kita sudah tidak melakukan. Bhinneka Tunggal Ika, kita sudah tidak lakukan. Semua itu kepalsuan yang hanya diucapkan, tetapi faktanya di lapangan, wow, jangan coba disenggol-senggol yang berbeda iman, berbeda keyakinan. Terutama mayoritas pasti akan ngamuk dan tantrum. Dan minoritas menjadi korban dari aturan-aturan yang tidak berkeadilan. Jadi kita sudah bukan lagi menganut Pancasila yang sesungguhnya. Banyak lagi kepalsuan-kepalsuan yang lain, terutama kepalsuan-kepalsuan tentang statistik Indonesia. Menurut saya, kita saat ini berada di tepi jurang yang dalam akibat ulah pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Hutang yang menjerat kita saat ini jangan dianggap main-main. Orang bodoh pun mengerti ketika sudah jatuh ke dalam hutang, maka penderitaan yang akan datang ketika gagal bayar hutang.
Tidak ada di dunia ini orang ketika sudah jatuh ke dalam jurang hutang menjadi bahagia, menjadi sukses. Tetapi yang sudah jatuh ke dalam jurang hutang, resikonya adalah penderitaan, masalah. Kita tinggal menunggu saja kapan kita akan jatuh kepada titik gagal bayar. Ciri-cirinya sudah semakin di depan mata. Tiap tahun APBN kita itu defisit. 2025 Prabowo Subianto belum bekerja, APBN kita sudah diprediksi defisit 600-an triliun. Artinya kita punya potensi gagal memenuhi kebutuhan bangsa, kebutuhan negara dengan pendapatan kita. Dengan demikian akan terus utang-utang dan akan jatuh pada titik kita gagal dan tidak mampu bayar. Belum lagi hutang BUMN, hutang swasta yang sangat luar biasa besar. Jadi kepalsuan telah dibentuk seperti kebenaran bahwa kita seolah-olah sudah sukses, hebat, maju dan tinggal landas. No, tidak. Saya melihat negara kita ini terlalu banyak kepalsuan. Dan saya tidak tahu bagaimana lagi memperbaiki bangsa ini ke depan kecuali satu-satunya jalan kita harus merekonstruksi Indonesia, menata ulang Indonesia, supaya kebobrokan, kerusakan yang sudah telah berjalan ini harus dihentikan.